108. Nah ini yang bersama berapa? 200. 2000. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya. Maaf ya kalau nyambi di rumah sakit ya, ribet ya. Jadi sering telat, tapi mudah-mudahan nanti materi kita sampaikan semua dan tidak usah khawatir. Sudah ada soalnya juga. Sudah dapat soal kan? Belum. Kan sebenarnya kita belajar tidak hanya mencari ilmu ya, yang penting kan lulus ya. Iya. Betul semua. Kenapa perlu dipelajari di sesi belajar ini? Ada yang tahu kenapa? Ini kompetensinya 4A, jadi kamu wajib menguasai semuanya dari A sampai Y. Kenapa perlu sesi tersendiri? Karena kamu nggak mungkin ketemu ini di klinis. Ya, kita cuma tahu teorinya. Ketemu kalau bisa harus langsung tahu. Kalau nggak tahu ya wassalam maksudnya. Ya, apakah nanti dapat di selama kepaniteraan klinis? Menurut saya sangat sulit ini. Jarang sekali botulisme. Ya. Oke, slide mas. Mas siapa ini? Oh, Mas Torik, terima kasih ya. Ya, saya masih di rumah sakit UNS ya, jadi tadi masih pengedaran pasien dulu, baru sempat ke sini. Kalau enggak ya kita kena komplain juga. BPJS-nya cuma 2, dokternya 4. Ya, bagi-bagi sama yang lain. Ya, slide. Jadi kalau 4A, ya dari A sampai Z harus tahu ya, sampai tata laksana pencegahan. Ya, definisi, patogenesis, diagnosis, tata laksana pencegahan. Mungkin saya memberikan paradigma baru bahwa sebenarnya tata laksana yang kita berikan pada pasien itu adalah bagaimana kita menghambat patogenesis. Jadi semua penyakit Anda wajib tahu patogenesisnya sehingga Anda bisa memberikan tata laksana yang tepat. Kalau kita di penyakit dalam seperti itu sehingga Anda itu tidak kesulitan menghafal. Kadang kita kesulitan menghafal diagnosis obatnya ini ya lama nanti. Slide. Ya, ini LO-nya. Karena ini 4A berarti sampai paripurna. Ya, dari definisi, jenis, gejala, patofisiologi, patogenesis, diagnosis, tata laksana, sampai epidemiologi ke masyarakat ya. Karena kita unggulannya memang masyarakat. Slide. Ini definisi botulinum. Dulu ada anggapan seperti ini. Jatuh makanan belum 5 menit. Pernah dengar nggak? Benar nggak itu? Ternyata kalau Anda mempelajari tentang botulisme, jadi nggak benar ini. Ya. Ternyata di sekitar kita di bawah ada namanya bakteri Clostridium botulinum dan dia mengandung toksin botulinum. Ya, kalau bakteri lainnya tidak masalah ya. Kita ngomongin botulinum aja. Ya, paling sering Clostridium botulinum. Yang jadi masalah, bakteri ini ada di mana-mana. Ya, yang jadi masalah juga, kadang kita merasa bersih, belum tentu itu bersih. Cuci tangan, apakah selalu bersih? Belum tentu. Walaupun pakai sabun ya belum tentu juga. Tapi hebatnya Gusti Allah itu sistem kita itu berlapis-lapis. Pencegahan dari depan sampai belakang hebat sekali ya. Jadi ini di bawah ini mungkin botulinum banyak ini. Terutama tempat-tempat yang minim oksigen. Ya, di situ tempatnya. Karena mungkin karpet ini dipasang karpet bawahnya nggak ada oksigen, nah, mungkin ada ya. Ya, slide. Nah ini kasus-kasusnya banyak. Pertama Justin karena 1820 karena makan sosis keracunan. Kemudian 95 Emil Ermenium pada daging ham ya. Bisa diisolasi toksinnya, jadi diketahui hebat. 1800 bisa
bisa isolasi toksin itu hebat. Ya, tapi karena ternyata dia bisa melemahkan otot, sekarang banyak dipakai pada penyakit yang ototnya kontraksi terus misalnya. Ototnya kendor gitu. Ya. Jadi malah sekarang diambil sisi baiknya, tetapi ini lokal ya, bukan untuk diracuni ya. Banyak sekarang botulinum itu dijadikan terapi untuk penyakit saraf tertentu. Selain ini kasus-kasus yang heboh ya. Orang Eskimo itu ternyata dia kan dapat ikan paus. Dan pausnya itu sama mereka disimpan, difermentasi ya. Jadi kayak kita bikin tempe mungkin ya, di tempat-tempat yang ditutup. Nah, karena botulinum ini berkembang pada tempat-tempat yang akhir karena ditutup, dan kelemahannya orang Eskimo ini langsung dimakan gitu ya. Mungkin kayak sasami ya, kayak di Jepang itu, Jepang kan makan ikan juga. Tapi Jepang itu ikannya kan segar ya. Kalau orang Eskimo enggak, ya itu terkontaminasi botulinum ya. Nggak boleh gitu. Di Thailand ini dari makanan kaleng ya. Kenapa makanan kaleng jadi sumber utama botulinum? Misalnya makanan kalengnya terutama apa? Sarden? Enggak ya, kalau sarden, daging itu biasanya kita masak. Kalau kita masak, biasanya toksinnya hancur. Yang jadi masalah itu kalau nggak ada pemanasan. Misalnya buat diawetkan. Ya, madu. Nggak mungkin kan madu dimasak. Thailand ini makanan kaleng. Kemudian misalnya di Ohio. Ini Ohio ini makan kentang. Kentang kan juga nggak dimasak ya. Jadi kentang dimasukkan ke kaleng. Sebenarnya sudah dimasak, tapi masaknya itu tidak sesuai standar, jadi kurang panas. Katanya gitu. Nah ternyata kentangnya ini ada botulinumnya, Pak. Jadi cukup heboh ini di Amerika 2015. Tapi memang paling sering di Alaska ya. Di Alaska, karena itu tradisional. Jadi itu udah kulturnya mereka, makan makanan seperti itu. Jadi kejadian botulisme di sana itu katanya itu insidennya ya sampai 800 kali di tempat lain. Jadi cukup sering di sana. Ya, jenis botulisme itu bisa dari makanan misalnya makan madu. Nah, kan madu itu dari apa? Dari apa ya? Dimasak enggak? Enggak ya. Itu kita nggak tahu kaki tawang itu nanti kaki lebah itu hinggap di mana, kita nggak tahu ya. Jika memang risiko tidak steril sangat mungkin. Dan karena bakteri ini anaerob ya, dia sebelum di madu anaerob malah tidak berkembang. Ya, makanan terutama kalengan ya. Luka gimana caranya? Ya misalnya pisaunya tidak steril, habis buat nyabuti rumput ya. Kena tanah ya, paling seringnya di tanah botulinum. Nah itu bisa kena. Jarum suntik bisa juga sih, tapi ya agak sulit ya, karena jarum suntiknya harus jatuh dulu, nggak steril. Nah, di dalam tempat jatuhnya ada botulinumnya, ya mungkin di karpet bisa. Bayi ini karena madu biasanya ya. Kemudian inhalasi, ini inhalasi spora sangat jarang. Slide. Ya ini secara geografis kalau di Indonesia ada nggak kira-kira? Ada nggak botulisme di Indonesia? Ayo. Ada, setuju. Cuma kita itu makanya dokter umum ini kata karena garis depan
Kadang di desa boten sakit, malamnya tidur, bangun-bangun udah meninggal. Sering nggak? Kalau ditanya sakit apa? Oh, boten sakit ya. Oh, itu nggak sakit. Nah, kelemahan kita itu, ya kita medisnya itu sangat kurang. Jadi lemas sesak napas, pikirannya penyakit paru-paru, pikirannya penyakit saraf, padahal ini botulisme. Ya. Jadi penting Anda itu mengenali dari awalnya. Jadi tolong diingat, kuliah-kuliah ini kamu gak akan ketemu di koas, tapi mungkin 10 tahun lagi kamu ketemu. Ya, jadi tolong diperhatikan, tolong diingat-ingat. Kalau ada gejala yang seperti ini, ingat botulisme. Ya. Di Amerika ini kasusnya cukup banyak, ya, terutama karena tadi Alaska, sehingga paling banyak epidemiologi kita ngomongin Amerika ini. Kemudian ini Indonesia belum ada data botulisme makanan, ya paling banyak sayur kalengan ya, kemudian daging difermentasi atau ikan asap ya. Jadi intinya makanan yang disimpan dalam jangka lama. Yang kedua, makanan ini tidak dimasak. Udah, itu risiko tinggi untuk botulisme. Selain ini botulisme bayi karena dia makan madu ya, sehingga madu itu nggak boleh ya, karena kita nggak tahu itu steril apa enggak. Kalaupun steril, toksinnya masih ada, karena toksin hanya bisa dirusak oleh pemanasan. Madu nggak mungkin dimasak. Ya, Amerika Serikat angkanya cukup tinggi, 110 kasus per tahunnya. Padahal ya mungkin sekitar 300-400 juta. Tapi ini kan paling banyak di Alaska ini. Kemudian botulisme luka, narkotika ya. Kalau di tempat kita ya mungkin ada ya, kena paku. Tapi nanti diagnosisnya rata-rata bilangnya, oh ini tetanus, ini orang desa itu kadang kan mau nggak bawa ke rumah sakit sering. Kita itu sering kelewatan. Jadi kasus botulisme di Indonesia saya cari nggak ada data. Yang kedua, kita itu nggak punya antidotumnya, karena nggak jarang kasusnya. Rumah sakit besar pun pasti nggak ada. Nyari bingung ya. Mungkin hanya di center-center besar ada untuk botulisme. Kemudian faktor risiko ya, tadi pengawetan makanan yang tidak aman. Ya intinya diawetkan jangka lama, tidak ada pemanasan. Kemudian penggunaan narkotika suntik ya. Ya, kenapa? Karena rata-rata orang pakai narkoba itu beli narkobanya mau, tapi beli jarum suntiknya malas. Jadi mereka habis dipakai, diisi lagi, dipakai lagi. Padahal nggak enak ya, suntikan kedua sakit itu. Right? Ya, ini ada yang mau jawab? Kalau lihat soal itu yang pertama dibaca apa? Hah? Pertanyaannya diagnosisnya. Oh ya, gejalanya apa? Ini kalau di sekarang Anda masih bisa, tapi nanti kalau sudah di blok Anda bingung. Nah, ini soal dari mana gitu ya? Karena blok itu kan ya ini juga ya. Kasihan nanti ini kok yang diapakan. Nanti soal saya sudah saya masukkan ke sistem ya dari yang saya sampaikan. Enak dong. Kalau ikut, kalau nggak ikut ya sudah. Nggak usah di-share semuanya yang nggak ikut. Yang nggak ikut berapa orang ini? Ya ini contoh-contoh soal. Nomor 1 jawabannya apa? C ya. Apa C itu? Ya intinya lihat kelemahan otot dari wajah dari atas, penglihatan ganda susah menolak, yaitu gangguan ototnya lemes. Ya,
Kemudian ada subkalengan. Ada ya subkalengan. Mungkin di Indonesia belum banyak, tapi nanti lama-lama pasti banyak. Yang nomor 2, ya khusus bayi, kalau minum madu masuk ke botulisme bayi. Tadi ada di sebelumnya. Kalau definisi botulisme bayi, penyebabnya madu. Nanti D bukan A, yang jawab A salah. Karena sudah diterangkan di slide sebelumnya. Ya, slide. Ya, ini bakterinya ya. Nah, ini ada gambar tanahnya. Bakterinya bentuk batang ya. Kamu imajinasi aja. Ini anaerobik ya, anaerobik ya. Toksinnya ada berapa? Ada 7 ya. A, B, C, D, E, F, G. Kemudian untuk manusia part A, B, E ya. Mekanisme kerjanya botulisme itu, jadi ketika sel saraf untuk berkontraksi, dia akan menghasilkan untuk eksitasi ya, dia menghasilkan apa namanya, asetilkolin. Asetilkolinnya itu tidak bisa dikeluarkan kalau ada toksin botulinum. Nah, gimana caranya? Ternyata untuk mengeluarkan toksin itu membutuhkan namanya protein senare proteinnya. Nah, toksin ini dia merusak dari protein senare ini. Ya, slide. Ya, berjalan 12 sampai 26 jam ya. Tapi variasi itu ya, tidak selalu. Ya bisa sampai 2 hari ya. Ya, yang ke manusia itu ABEF. Kemudian ini ada rantai toksin itu, yang beracun itu toksinnya. Bakterinya beracun enggak? Enggak ya. Yang jadi masalah kalau kamu kena infeksi bakteri pakai antibiotik sembuh. Kalau toksin sangat sulit ya, kita harus cuma ada 1-2 yang penetral toksin. Nah itu yang nggak ada ya. Ini ada 2 rantai berat dan rantai ringan. Rantai berat itu ngikat pada reseptor ya, dia gandul. Kalau rantai ringan yang dia punya sifat proteolitik atau katalase, jadi yang menghancurkan itu yang rantai ringan ya. Ya, slide. Ya ini toksinnya ABEF ke manusia ya, lainnya enggak penting ya, ingat-ingat aja ABEF manusia, gampang ya. Slide. Ya, intinya anaerob, pH netral atau sedikit asam, sporanya itu berkembang. Jadi kita kembali pada definisi spora ya. Spora itu cuma bisa dihancurkan dengan pemanasan yang kuat ya, cukup ya. Ya ini toksinnya ABEF. Tadi mekanisme racunnya sudah saya jelaskan. Intinya dia bisa nyebar di lewat aliran darah. Kemudian menghambat pelepasan asetilkolin. Ya, rantai berat untuk mengikat reseptor saraf pada presinaptik, dan setelah berikatan masuk ya melalui endositosis. Setelah itu rantai ringan yang merusak. Setelah ketika asetilkolin dirusak, ototnya jadi nggak bisa kontraksi ya. Jadi jalannya nggak bisa kontraksi, dan ini dari atas ke bawah ya. Seperti ptosis, nggak bisa menarik ke atas ya, jatuh kelopak mata. Diplopia, penglihatan ganda, disfagia, sulit menelan. Kemudian bisa meluas ke otot lainnya. Kalau kena otot nafas ya gagal nafas ya.
Kemudian penyebarannya dari mukosa gastrointestinal untuk makanan, luka untuk botulisme luka atau inhalasi jika sporanya dihirup ya. Kemudian setelah masuk bisa ke semua jaringan tubuh, masuk ke dalam neuron motorik tepi di tempat neuromuskuler, sehingga asetilkolin nggak bisa dikeluarkan. Kasnya, ototnya flaksid dan dimulai dari kranial ke bawah. Nah ini pemulihannya bisa cepat, bisa lama ya. Kasus di Amerika pakai ventilator berminggu-minggu. Ya, nanti tergantung dosis dan ininya ya, kerusakannya ditimbulkan. Slide. Ya ini gambarannya ya. Gambar sebelah kiri gambar normal. Jadi asetilkolin itu di dalam vesikel. Nah, vesikelnya ini akan berikatan dengan sinap protein ke sinap ya. Nah, setelah berikatan, vesikelnya ini nyatu sama dindingnya, kemudian dikeluarkan asetilkolinnya. Nah, kita lihat kalau ada bond N ya, botulinum toksin, neurotoksin ya, botulinum neurotoksin. Nah ini yang high chain, dia bikin endositosis yang gambar sebelah kanan. Kemudian setelah endositosis dia masuk ke dalam, setelah itu light chain-nya dia merusak snare protein. Slide. Nah, si slide mas. Ya ini kurang lebih sama ya, mirip ya. Cuma kalau Anda perhatikan ini lebih detail karena snare protein itu macam-macam ya. Snare protein itu ada sinaptobrofin, sintaksin, dan SNAP25. Nah, toksinnya itu juga macam-macam. Kalau sinaptobrofin itu yang merusak toksin tipe BDFT. Sintaksin itu toksin C. SNAP25 tipe ACE. Ya nanti diapakan aja. Kalau ini toksin botulinum tipe A nanti yang bisa apa gitu ya. Yang C SNAP25 sama sintaksin. Nah itu jawabannya. Ini kurang lebih sama ya, sama yang tadi ya. Mungkin lebih jelas yang atas gambaran normal, yang bawah gambaran gagal ya. Ya, snare proteinnya itu digambarkan seperti benang ya, benang yang dipotong rusak-rusak ya. Ya ini BDAB, ACE tipe C. ACE apa? Snare proteinnya? Nggak ubah semuanya kayak kenapa construction yang lain. Ya, SNAP25. Tipe C sintaksin ya. Nah itu sama gitu. Udah lupa Slide. teorinya. Ya, nomor 1 jawabannya apa? Makanya gampang apa? Kebangetan kalau nggak lulus. 50 tahun kelemahan otot dari wajah ke seluruh tubuh, kata kunci dari atas ke semuanya. Berarti kemungkinan botulisme, ada kesulitan menelan, berbicara, mungkin ditambah nanti kesulitan bernapas. Faktor risikonya makanan kalengan, buatan sendiri, berarti kadang mungkin nggak higienis ya. Kalau di pabrik kan ada sertifikasi biasanya higienis. Mekanisme utama apa? Apa? B. Oh, saya dengar C. Ya B ya. Nomor 2. Nah ini ada 2 tadi, light chain sama heavy chain. Ya, yang light chain fungsinya apa? Hah? Apa jawabannya? C. Ya, memecah snare protein C sebagai protease atau katalase. Kemudian nomor 3. Tiga itu jelas ya, salah ini yang bikin soal salah. Harusnya pinjernya itu nggak jelas. Nah ini udah jelas botulisme. Ya, jadi kalau bikin soal yang pertama, tapi terlanjur saya masukkan ke situ. Nanti saya edit. Mengapa toksin botulinum dapat menghambat pelepasan asetilkolin? D.
Apa? Ya, D ya. Sama sebenarnya jawabannya atas sama bawah sama, cuma soalnya bentuknya beda. Terus, ya gejala klinis tadi ototnya nggak bisa kontraksi dimulai dari atas. Ya, otot wajah, ptosis, diplopia, kemudian menyebar ke otot lainnya sampai ke kaki terakhir. Jadi dari atas ke bawah. Lawannya apa? Guillain-Barré syndrome ya. Nanti kalau ada baca dia dari bawah ke atas. Kemudian penglihatan ya, karena ya ototnya terganggu pasti terganggu, ptosis, diplopia dan sebagainya. Kesulitan menelan, bicara, kesulitan bernafas. Kemudian yang saraf otonom juga terganggu, mulutnya kering ya. Jadi semua saraf kena ini. Ya kemudian kelumpuhan flaksid simetris dari atas sampai bawah dan kata kuncinya adalah simetris. Kalau asimetris kemungkinan bukan. Ya. Gangguan pernapasan dan kehilangan refleks. Kemudian gejala tergantung jenis botulisme ya. Ini makanan bisa mual muntah, diare sebelumnya. Kalau bayi itu susahnya itu nggak bisa ngomong ya, cuma nangis. Kadang kita nggak tahu dia nangis minta apa gitu. Mungkin minta adik ya bisa juga. Ya intinya tadinya nangis kok nggak nangis bahaya. Jadi kalau bayinya masih nangis keras ya alhamdulillah itu ya. Jangan malah sambat nangis terus. Ya gitu. Kalau luka biasanya nggak begitu jelas ya karena sulit ya. Sulit. Kemudian di anamnesis pemeriksaan fisik tentu saja kita perlu cari faktor risiko dan epidemiologinya secara klinis, kita evaluasi untuk kelemahan ototnya. Untuk pemeriksaan laboratorium kita lakukan tes darah untuk deteksi toksin botulinum. Apakah available di Indonesia? Enggak ya. Rumah sakit itu mau beli kit pemeriksaan itu ya yang komersial. Kalau nggak komersial mereka nggak akan beli. Kemudian bisa kita periksa tinja atau aspirasi ya. Tapi biasanya kalau kasus keracunan itu kita belum tahu apa gitu. Jadi semua diperiksa ya. Kemudian kultur luka pada botulisme luka ya. Luka botulisme berarti lukanya anaerob, berarti lukanya biasanya kotor ya. Kemudian kita bisa tes EMG. EMG itu untuk deteksi tidak ada penjalaran eksitasi dari saraf, elektromiografi. Konfirmasi diagnosis biasanya ada uji bioase, ini jarang ya. PCR ya, PCR untuk mendeteksi toksin ya, tapi ya nggak mungkin kita lakukan. Jadi biasanya cukup anamnesis pemeriksaan fisik, langsung kasih aja toksin, antitoksinnya. Slide. Titiknya apa? Tadi MG ya, myasthenia gravis. Tetapi di MG tes tensilon tesnya positif ya. Dan MG ini biasanya kan penyakit autoimun ya, biasanya ada gejala lainnya juga. Ya sama, lemah ya. Lemah tapi nggak dari atas ke bawah, beda. Kalau DBS dari bawah ke atas ya. Kemudian stroke ya. Orang stroke itu ya lemes ya. Makanya seringkali datang kelemahan di tubuh. Dokter ini diagnosisnya apa? Curiga SNH, apalagi yang kena orang tua. Curiga stroke. Kepikiran botulisme enggak. Ya pokoknya kalau kamu jadi dokter umum, lemah, simetris, biasanya curiga pertama ya tetap SNH. Makanya ingat-ingat ya, kalau lemahnya dari atas ke bawah, kita jangan-jangan ini botulisme. Ya, slide. Tata laksana ABC, primarisopé biasa ya. Kemudian yang penting ini antitoksin. Antitoksin ada dua, polivalen sama imunoglobulin botulisme ya. Imunoglobulin botulisme hanya untuk bayi dan tipe B saja. Kemudian polivalen efektif dalam 24 jam pertama setelah gejala muncul. Ya, kalau dia gagal nafas ya nanti ventilator. Kalau ventilator nggak bisa makan, perlu dukungan cairan intravena dan nutrisi. Dan perlu evaluasi ketat ya, biasanya mondok di ICU kalau seperti ini. Slide.
Kemudian jika luka kita harus berjudul hati-hati, berarti pakai yang untuk anaerob seperti paracetamol atau yang lainnya. Antibiotik anaerob kita utamakan ya, penisilin, metronidazol, yang lain yang untuk anaerob misalnya clindamycin atau antibiotik anaerob yang lainnya. Meropenem juga bisa. Kemudian pencegahan penyebaran toksin, ya ini penting ya. Makanan kalau jatuh ya dibuang, susah eman-eman ya. Kemudian pengawetan ya. Kalau orang Indonesia kan jarang kita bikin mubazir ya, eman-emannya tinggi. Ya, slide. Antitoksin ini ya, ada dua, heptavalen sama untuk bayi human immunoglobulin ya. Kalau yang botulinum ini bukan untuk bayi ya, anak-anak di atas 1 tahun ya. Ini antibodi terhadap semua serotip vaksin, ini dari kuda ya, berarti ada risiko alergi karena bukan dari manusia. Slide. Ya, ini protokolnya IV diawasi, kemudian ada anak dari dia kan protein berat molekul tinggi, risiko alerginya tinggi untuk special person. Kemudian evaluasi kondisi klinis dari botulismenya, dan waktu adalah kunci, kalau bisa 24 jam pertama, dan kalau sudah terlanjur rusak biasanya sulit ya untuk normal. Jadi kalau dia sudah pakai ventilator dan dikasih antitoksin, sembuhnya cepat apa lama ya, nanti tergantung proses pemulihan dari sarafnya, tidak bisa kita tentukan. Baik. Ya, pencegahan botulisme ya. Ya, ini penting juga buat edukasi ke masyarakat. Ya, jadi ada metode pengalengan yang cuma direbus. Nah, itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan pressure canning ya, bertekanan tinggi. Yang boiling water canning tidak begitu dianjurkan karena suhunya tidak begitu tinggi, jadi cuma direbus, toksinnya nggak rusak. Tapi habis itu harus dimasak ya. Kadang kita itu makanan kaleng, ada makanan yang nggak bisa dimasak. Kalau kalengan daging itu malah biasanya kalau di Indonesia kan tetap dimasak ya. Beda sih di Indonesia sama luar negeri. Luar negeri langsung makan. Kalau kita itu nggak dikasih garam, bumbu itu nggak enak. Jadi sebenarnya kita kasih garam atau bumbu. Kemudian pencegahan botulisme luka dan bayi. Oh ini ya, nanti bisa dibaca. Pokoknya intinya jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan dan luka juga harus steril ya. Bayi jangan dikasih madu ya. Ya, slide. Ya, prognosis nanti tergantung obatnya. Kalau di Indonesia itu saya belum ketemu sih, belum pernah ketemu kasus botulisme, dan juga belum pernah ketemu rumah sakit yang menyediakan antitoksin. Karena obat itu kalau kita beli rata-rata 2 tahun udah ED. Anda mau beli obat ED, padahal antitoksin kan hanya ini ya, antitoksin itu banyak banget. Jadi kalau kasus-kasus yang jarang, kecuali rumah sakit rujukan pusat provinsi biasanya nggak berbeda. Ya ini komplikasi pernafasan, infeksi kemudian dari rehabilitasi. Ya obatnya sudah lemah, mau dikembalikan butuh waktu ya. Nah ini nomor 1 apa jawabannya? Anak 7 bulan pakainya ya human immunoglobulin untuk bayi ya. Kemudian pertanyaan nomor 2, 50 tahun dewasa, ini gejala kelemahan flasid, berarti botulisme. Tindakan terapi awal yang diberikan apa? Ya, polivalen sama dengan heptavalennya. Yang dewasa pakai heptavalen. Kemudian nomor 3, kelemahan otot, ptosis diplopia. Oh, jawabannya belum saya lihat ya. B. Jawabannya B, deteksi toksin botulinum dalam perut.
Tapi kita juga nggak mau. Kita sampai jam berapa? Nah kira-kira kalau tadi mendengarkan pasti jadi ingat ya. Mudah-mudahan nanti seumur hidup ingat ya. Ya, kalau kita belajar itu ada yang melihat, mendengarkan, menulis. Nah, ada yang sama video. Slide selanjutnya mas. Oh masih ada kuisnya. Nah ini agak berat ini. Ini oh tadi Davidson sama Legend. Jodohnya apa? Hah? Ya, betul. Jawabannya? Iya. Ya. Walaupun terakhir-akhirnya mendukung, tapi yang sama. Ada pertanyaan? Ayo tanya. Dikeraskan mas. Ini ada yang kalau pengen video ya lihat video. Biar ingat ya. Kan kita ketemu sekali tapi